Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali. Summa salatullahi ma'salami ala nabiyil mustafa tihami Muhammadinil hadi minad dhalali wa afdalis sahbi wa khairi ali. Amma ba'du, para jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali pada majelis yang kedua dari pembahasan fikih puasa yang diambil dari hadis-hadis yang disebutkan di dalam kitab Bulughul Maram. Baik ikhwah sekalian, melanjutkan pembahasan kemarin, pembahasan hari ini kita masuk ke hadis persaksian melihat hilal. Persaksian melihat hilal, apakah berapakah jumlah minimal seorang saksi melihat hilal agar ditetapkan masuk bulan Ramadan? Ya kan kita butuh yang namanya saksi itu harus ada jumlah minimalnya. Apakah satu orang yang melihat hilal kemudian persaksiannya diterima lalu besok wajib untuk berpuasa, atau harus 2 orang? Nah, disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, taro an-nasul hilala. Pada suatu ketika para sahabat itu saling melihat hilal. Taro'a an-nasu al-hilala fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu. Nah, kemudian kebetulan saat itu Ibnu Umar melihat hilal. Kemudian beliau memberitakannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa konsekuensinya setelah Ibnu Umar menyampaikan, bersaksi di hadapan Nabi bahwasanya ia telah melihat hilal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Wa amaron nasa bisyami. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk berpuasa juga. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, kemudian disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Kemudian di hadis selanjutnya, ini hadis yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang menceritakan bahwasanya Ibnu Umar beliau sendiri yang melihat hilal, yang menyaksikan hilal. Kemudian beliau memberitakannya kepada Nabi, kemudian Nabi berpuasa dan memerintahkan kepada yang lain juga berpuasa. Nah, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna a'rabiyyan jaa'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Suatu ketika ada seorang Arab Badui yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Inni ra'aitul hilala." Sesungguhnya aku telah melihat hilal. Nah, kata orang Arab Badui ini. Faqala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang Badui ini, "Atashhadu alla ilaha illallah?" Apakah kamu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah? Qala na'am. Kata orang Arab Badui itu, "Iya, saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah." Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kembali, "Atashhadu anna Muhammadan Rasulullah?" Apakah kamu bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah? Kemudian orang Arab ini juga menjawab, "Na'am, ya, saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah." Qala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Fa'azzin." Azin di sini artinya bukan azan seperti yang untuk memanggil salat, bukan. Tapi azin di sini maknanya itu sampaikanlah kepada orang-orang, kabarkanlah kepada orang-orang, sebarkan, di-share berita ini. Kata Rasul apa? Fa'adzin finnasi ya Bilal. Wahai Bilal, sampaikan kepada orang-orang ayyasumu godan. Besok mereka harus berpuasa. Nah, hadis ini juga diriwayatkan oleh 5 imam sunan, Imam Abu Daud,
Tirmizi, Ibnu Majah dan lainnya, dan juga disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan dirojihkan oleh Imam An-Nasa'i. Nah, dari kedua hadis ini itu bisa kita ambil kesimpulan. Yang pertama, hadis yang pertama yang disebutkan tadi oleh Ibnu Umar, bahwasannya satu orang yang bersaksi kemudian kesaksiannya diterima, itu sudah menjadi wajib ya, sudah menjadi kewajiban kita, udah menjadi sebab kita wajib berpuasa pada esok harinya. Ya, jadi untuk menentukan masuknya awal Ramadan itu cukup satu saksi saja. Untuk menentukan masuknya bulan Ramadan itu cukup satu saksi saja. Nah, kemudian di hadis Ibnu Abbas dijelaskan saksi seperti apa yang diterima persaksiannya. Ya, di sini disebutkan tadi ketika Rasulullah SAW bertanya kepada orang Arab itu, apakah kamu beriman kepada Allah? Apakah kamu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah? Nah, ini menunjukkan bahwasanya saksi yang diterima adalah saksi yang beriman. Ya, karena kalau seandainya saksi yang tidak beriman itu juga diterima, maka Rasulullah SAW tidak akan bertanya kepada orang Arab ini. Kenapa Rasulullah SAW mempertanyakan keimanannya? Karena beliau adalah orang yang datang tadi itu adalah orang Arab yang datang dari pelosok. Karena kebanyakannya pada saat itu belum banyak Arab-Arab yang tinggal di pelosok itu tersampaikan dakwah Islam kepada mereka. Makanya ditanyalah oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah kamu beriman? Apakah kamu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah? Dia menjawab iya. Apakah kamu bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah? Kemudian dia menjawab iya. Maka ketika itu pula Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Bilal untuk menyampaikan kepada orang-orang bahwasanya besok kita berpuasa. Ya. Nah, kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan memberikan beberapa poin dari hadis ini. Ya, dari hadis ini ada beberapa poin yang dicatat oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan. Yang pertama, ikhtalafal ulama'u fil adadil ladzi tuqbalu syahadatuhu fi dukhuli syahri Ramadan. Ya, jadi beliau di sini mengatakan bahwasannya ulama berbeda pendapat. Ya, ulama berbeda pendapat jumlah persaksian untuk menentukan masuknya awal bulan Ramadan. Ya, tadi kalau kita lihat ya, hadis Ibnu Umar itu cukup satu ya, karena Ibnu Umar doang yang melihat kemudian bersaksi di hadapan Rasulullah. Tapi ternyata ini bukan pendapat yang disepakati. Ya, ada ulama-ulama lain yang berpendapat lain. Kalau kita melihat dari sisi zahir hadisnya, cukup satu sudah cukup untuk menentukan bahwasanya besok masuk bulan Ramadan. Nah, pendapat yang kedua yaitu pendapat yang pertama, faqilah yakfi syakhsun wahidun. Ini pendapat yang pertama, cukup satu saksi yang bersaksi di hadapan hakim itu sudah cukup. Ya, sawaun kana rajulan au imro'atan. Baik itu saksi laki-laki maupun perempuan, tidak dibedakan di sini. Ya, satu orang ini mau laki-laki atau perempuan, pokoknya udah satu orang laki-laki atau satu orang perempuan, ketika dia betul-betul melihat hilal dan dia termasuk dari kaum muslimin, kemudian bersaksi di hadapan hakim dan hakim menerima saksinya, maka besok semua umat Islam itu wajib berpuasa. Kemudian pendapat yang kedua, la yuqbalu illa isnani. Tidak diterima persaksian menentukan masuknya awal Ramadan kecuali dengan dua saksi. Ini pendapat yang kedua. Terus mana pendapat yang paling rojih? Pendapat yang paling sahih? Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan beliau menjelaskan wal awwalu arjahu bidalalati hadis. Ya, pendapat yang pertama tadi yang lebih rojih. Ya, pendapat yang pertama lebih rojih, yaitu saksi untuk menentukan masuknya awal Ramadan itu cukup satu saja berdasarkan hadis yang tadi sudah kita baca, yaitu hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kemudian beliau juga menjelaskan amma khuruju syahri Ramadan, adapun untuk menentukan keluarnya bulan Ramadan, ya, fala yuqbalu fihi illa isnani. Kalau untuk menentukan keluar bulan Ramadan maksudnya masuk bulan Syawal, itu harus membutuhkan
dua saksi. Itu nanti akan kita bahas hadisnya. Ya, di sini beliau hanya menjelaskan sedikit saja, ya, kecuali dua saksi yang adil, yang siqah, ya, menurut jumhur ulama. Kemudian poin yang kedua, al hadisu dalilun ala istihbabi tara'il hilali lailata salasina minasyahri. Hadis ini sebagai bukti bahwasannya kita dianjurkan untuk melihat hilal. Ya, dianjurkan untuk kita saling melihat hilal. Bahwasanya hadis ini adalah anjuran, kan, taro'a an-nasu. Artinya di sini enggak cuman enggak cuman dibebankan kepada orang-orang yang punya kewajiban saja, enggak. Pada saat itu semua sahabat itu saling melihat hilal. Siapapun nanti yang betul-betul melihat kemudian bersaksi, dia bersaksi ke hadapan Rasulullah. Nah, jadi hadis ini juga sebagai dalil disunnahkan kita untuk melihat hilal pada hari keberapa? Malam keberapa? Malam ke-30, ya, pada malam ke-30 dari bulan Sya'ban atau dari bulan Ramadan, ya. Di bulan Sya'ban untuk menentukan masuknya bulan Ramadan, di bulan Ramadan untuk menentukan keluarnya bulan Ramadan. Ya, liqaulihi tara'an nasu al-hilala, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tara'a an-nasu al-hilala, manusia itu saling melihat hilal. Wala siyama man razaqahumullahu taala hiddatan fil basar, apalagi bagi mereka yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala punya penglihatan yang tajam, maka lebih dianjurkan lagi. Kemudian poin yang ketiga, al hadisu dalilun ala anna man ra'al hilala fa innahu yukhbiru bi ru'yatihi al imama. Ya, hadis ini menjelaskan juga bahwasannya siapapun yang melihat hilal dianjurkan dan ditekankan bagi dia untuk menyampaikannya kepada pemimpin. Ya, disampaikan kepada pemimpin atau yang memiliki kewenangan di wilayah tersebut. Jadi siapapun yang bersaksi, ya, yang melihat hilal, dia coba bersaksi, ya, mendatangi hakim, dia bersaksi di hadapan hakim bahwasanya dia telah melihat hilal. Ya, tapi nanti keputusannya itu kembali kepada hakim itu, ya, entah ditolak atau diterima. Dulu pernah di Sudan juga ada yang bersaksi di hadapan hakim, kemudian ditolak persaksiannya, dan akhirnya kita pada hari itu belum mulai berpuasa, padahal di Indonesia udah pada puasa. Ya, di Indonesia udah pada puasa, karena pada saat itu persaksian orang tersebut ditolak, kita satu Sudan itu belum berpuasa. Nah, jadi saat itu kita puasanya cuma 29 hari. Ya, di saat di Indonesia 30 hari, di Sudan cuma 29 hari. Nah, yang menjadi permasalahan itu bagaimana kalau orang yang tadi itu ditolak persaksiannya, kan otomatis yang lain tidak wajib berpuasa. Nah, bagaimana bagi dia? Apakah dia wajib berpuasa atau tidak? Nah, di sini dibahas oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan. Man ra'a hilalan, man ra'a hilala Ramadan wa rudda qauluhu. Barang siapa yang melihat hilal Ramadan, kemudian dia bersaksi di hadapan hakim, kemudian persaksiannya itu ditolak. Hal yalzamuhu as-siyam, apakah wajib bagi dia berpuasa? Jawabannya ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, yalzamuhu as-shaum, dia wajib berpuasa. Ya, ini pendapat yang pertama. Jadi orang yang bersaksi tadi sudah melihat hilal, kemudian persaksiannya ditolak di hadapan hakim, ya, orang lain tidak wajib berpuasa, tapi dia yang melihat hilal itu tadi wajib berpuasa. Wa huwa qaulu aktsaril fuqaha, dan ini pendapat mayoritas ahli fikih. Ya, mayoritas ahli fikih berpendapat orang yang persaksian melihat hilalnya ditolak, wajib bagi dia tetap untuk melaksanakan puasa, karena hakikatnya dia melihat. Adapun yang tidak melihat itu tidak wajib. Kan puasa ini kan, ya, diikat dengan melihat hilal. Ya.
Kalau kita melihat hilal, kita berpuasa. Kalau kita tidak melihat hilal, maka kita tidak berpuasa. Maka bagi tadi yang melihat hilal dan bersaksi kesaksiannya ditolak, khusus dia wajib berpuasa. Kemudian pendapat yang kedua, wakila la yalzamuhu. Pendapat yang kedua, tidak wajib bagi dia berpuasa. Alasannya li'annal hilala mahalla washtahara la maru'iyah. Alasannya karena hilal yang dia lihat itu bisa jadi samar. Karena belum ada orang lain lagi yang menguatkan persaksiannya. Ya, jadi apa yang dia lihat itu belum populer lah. Akhirnya apa? Ya, pendapat yang kedua ini memilih orang tersebut tidak wajib berpuasa. Wa hadza riwayatun anil Imami Ahmad. Ini adalah riwayat dari Imam Ahmad, ikhtaroha Ibnu Taimiyah, dan pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ala kulli hal, dalam permasalahan ini ada dua pendapat. Ya, pendapat yang pertama, orang yang melihat hilal kemudian bersaksi lalu persaksiannya ditolak, wajib berpuasa. Ini menurut pendapat jumhur ulama. Adapun pendapat yang kedua, dia tidak wajib berpuasa. Ini adalah riwayat dari Imam Ahmad dan diambil dan dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian permasalahan selanjutnya, in ra'al hilal, in ra'a hilal syawwali wa rudda qawluhu fahal yuftiru wahduhu. Nah, tadi ada orang yang bersaksi melihat hilal Ramadan, ya, masuk, apakah sudah masuk bulan Ramadan atau belum. Kemudian persaksiannya ditolak. Nah, sekarang sebaliknya, sekarang hilal Syawal, ya, untuk menentukan keluarnya Ramadan. Ada seseorang, ya, satu orang ada yang melihat hilal. Ada satu orang yang melihat hilal Syawal. Ya, sudah masuk bulan Syawal menurut satu orang ini. Kemudian dia bersaksi di hadapan hakim. Lalu hakim menolak persaksiannya. Pertanyaannya, apakah orang yang menyaksikan hilal tadi itu boleh lebaran duluan? Ya, boleh lebaran duluan dia sendiri, Idul Fitri sendiri. Pertanyaannya, apakah dia boleh Idul Fitri sendiri? Nah, dijawab oleh Syekh, al-jawabu la yuftiru. Enggak. Dia enggak boleh Idul Fitri sendiri. Alasannya kenapa? Li'anna hilala Syawal la yasbutu syar'an illa bisyahidaini. Karena hilal Syawal itu tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dua saksi. Wa huna ra'ahu wahidun. Ya, sedangkan di sini dia hanya menyaksikannya sendiri. Dia doang tuh tadi yang lihat dan bersaksi bahwasanya hilal Syawal sudah tampak. Maka tidak boleh bagi dia untuk Idul Fitri sendirian. Ya, dia tetap wajib berpuasa ngikutin masyarakat lainnya. Berbeda dengan menetapkan masuknya bulan Ramadan. Ya, penetapan masuknya bulan Ramadan itu saksinya cukup satu orang. Artinya ketika ada satu orang yang melihat hilal, kemudian bersaksi, kemudian persaksiannya ditolak, maka menurut pendapat yang pertama tadi dia wajib berpuasa. Adapun untuk keluar dari Ramadan, menentukan hilal masuknya bulan Syawal itu butuh dua saksi, sehingga dia yang melihat sendiri tidak diterima. Ya, dia melihat sendiri tidak diterima persaksiannya dan dia tidak boleh berbuka. Ya, dia tidak boleh berbuka, tidak boleh Idul Fitri sendiri. Gitu ya. Wa hadza qaulu Ahmad wa Abi Hanifah wa Malik. Ini adalah pendapatnya Imam Ahmad, pendapatnya Imam Abu Hanifah, dan pendapatnya Imam Malik. Nah, kemudian pendapat yang kedua yaitu pendapat dari Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm, annahu yuftiru sirran. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua, dia boleh berbuka secara diam-diam. Ya, dia boleh berbuka secara diam-diam. Dia boleh Idul Fitri secara diam-diam. Ini pendapat yang kedua. Ya, pendapat yang kedua ini dipilih oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dan Ibnu Hazm. Beliau akidahnya Mu'tazilah dan juga fikihnya Zahiriyah. Ya, Ibnu Hazm ini penganut fikih Zahiri.
Ada nggak sampai sekarang mazhab Zahiriyah? Ada, masih berkembang, masih ada sampai zaman ini yang didirikan oleh Daud Az-Zahiri. Nah, jadi selain dari 4 mazhab itu masih ada mazhab yang kelima, yaitu mazhab Zahiriyah. Tapi para ulama sepakat bahwasanya yang kita ikuti adalah 4 mazhab. Ya, yang kita ikuti adalah 4 mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Salah satu dari 4 mazhab ini yang kita ikuti. Adapun pendapat yang ada di dalam mazhab Zahiri, para ulama mengatakan untuk tidak mengikutinya. Gitu. Taib. Jadi kesimpulannya di hadis ini bahwa saksi yang bersaksi untuk menentukan masuknya bulan Ramadan itu butuh hanya satu saksi saja. Adapun saksi untuk keluar dari bulan Ramadan itu membutuhkan dua saksi. Nah, kemudian selanjutnya pembahasan labudda lahu min niyatin, bahwasannya puasa itu membutuhkan niat. Wajib bagi kita untuk niat puasa, dan kita wajib niatnya itu sejak kapan? Sejak malam harinya. Ya, kalau kita niatnya ketika sudah azan subuh, maka puasa kita tidak sah. Ya, apa dalil yang mendasari hal tersebut? Yaitu dari riwayat Hafsah Ummul Mukminin, ya, dari Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak mentabyid niat puasanya sejak sebelum masuknya fajar, maka puasanya tidak sah. Ya, jadi kalau niat kita tidak ditabyid, maksudnya ditabyid itu seperti apa? Kan bata yabi itu artinya bermalam. Ya, jadi kalau niat kita itu tidak dimalamkan, ya, kita tidak memulai niat sejak malam hari, maka puasa kita tidak sah. Ya, contoh masuk kita sudah di bulan Ramadan, kemudian kita lupa niat puasa Ramadan, masuklah waktu fajar yaitu azan subuh. Nah, setelah masuk azan subuh, kita di situ baru niat bahwasanya saya puasa Ramadan. Nah, maka kondisi saat ini, ya, kondisi yang seperti ini, puasa yang dia kerjakan tidak sah. Jadi dia wajib imsak. Meskipun puasanya tidak sah, dia tetap wajib tidak boleh makan minum di siang Ramadan. Nanti setelah selesai Ramadan, dia wajib mengqadha hari di mana dia tidak niat. Nah, jadi niatnya itu dimulai sejak malam hari. Sejak kapan? Sejak masuknya waktu maghrib di hari sebelumnya. Ya, misalnya masuk maghrib nih. Nah, kita niat untuk puasa Ramadan hari esok. Nah, itu sudah boleh. Ya, jadi niat kita di malam hari itu sudah boleh. Ya. Nah, jadi di sini dikatakan oleh beliau, man lam yubayyiti siyama qoblal fajri, sebelum fajar, ya, orang yang tidak mentabyid niatnya, tidak memalamkan niatnya sebelum masuknya fajar, fala siyama lahu, maka tidak sah puasanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Sunan yang 5. Wa mala an-Nasa'i wa Tirmidzi ila tarjihi waqfihi. Ya, kemudian ada Imam An-Nasa'i dan At-Tirmidzi, beliau mentarjih hadis ini, ya, mengatakan bahwasanya hadis ini hadis yang sahih, ya, wa sahahahu marfu'an. Ya, hadis ini dikatakan juga marfu oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Apa maksudnya marfu? Hadis marfu ini adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita lihat sanadnya dari Hafsah, ya, dari Hafsah Ummul Mukminin, kemudian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya perkataan man lam yubayyiti siyam ini adalah perkataan yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Syekh Abdullah
Al-Fauzan, beliau juga memberikan beberapa poin dari hadis ini. Al-hadisu dalilun ala anna siyama la budda lahu min niyatin. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwasannya puasa itu wajib dengan niat. Ya, wajib adanya niat. Kasairil ibadati, seperti ibadah-ibadah lainnya. Wa hadza amrun mujma'un alaihi. Ini perkara yang disepakati oleh para ulama. Wan niyatu, kemudian Syekh mendefinisikan niat. Apa niat menurut beliau? Al-qasdu wal iradah. Jadi niat menurut Syekh adalah al-qasdu wal iradah, keinginan. Ya, keinginan itu adalah niat. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan ittafaqal ulama'u ala annal ibadata al-maqsudata li nafsiha kas salati wasiyami wal hajj la tasihu illa bin niyati. Ya. Syekhul Islam mengatakan para ulama itu sepakat bahwasanya ibadah maksudah yang dikhususkan, dituju untuk dirinya sendiri, maksudnya untuk ibadahnya. Kita diperintahkan untuk mengerjakan ibadah-ibadah tersebut seperti sholat, kemudian puasa, kemudian haji, kemudian ibadah-ibadah lain. Ya. Kalau dilakukan tanpa niat, maka ibadahnya tidak sah. Kemudian poin yang kedua, asyamu allazi la budda lahu minan niyati huwa siyamu Ramadan au qada'u Ramadan au siyamun nazar wa amma siyamu tatawwu fasayati insyaallahu taala. Nah, niat puasa yang dimaksud di dalam hadis tadi, yang kita dianjurkan bahkan diwajibkan untuk mentabyid niat itu adalah puasa wajib. Ya, jadi niat yang wajib ditabyid, ya, niat puasa yang wajib ditabyid niatnya itu adalah puasa wajib. Ya, seperti puasa Ramadan, puasa qada, puasa nazar. Ya. Adapun puasa sunnah itu tidak wajib kita mentabyid niat. Ya, boleh kita lakukan di siang hari niatnya. Misalnya kita belum melakukan pembatal puasa di jam 9 pagi. Terus gak ada makanan, kita pengen puasa, ya udah kita niat puasa. Itu diperbolehkan, sah puasanya. Adapun puasa wajib nggak boleh. Ya, puasa wajib niatnya itu harus kita malamkan. Ya, harus kita malamkan, harus kita mulai niat itu sejak malam hari. Nggak boleh kita niat puasa wajib di siang hari, maka tidak sah sebagaimana hadis yang tadi sudah disebutkan. Kemudian ada permasalahan kaifa takunu niyatu fisyam. Beliau menjelaskan bagaimana sih niat puasa itu, ya, metode kita niat puasa, bagaimana cara kita niat berpuasa. Kata Asy-Syaikh, an-niyatu mahalluha al-qalbu. Niat itu tempatnya ada di hati. Faman khatara bibalihi annahu shaimun ghadan faqad nawa. Barang siapa yang sedikit punya keinginan, ya, dia sudah memikirkan bahwasannya besok dia puasa, itu sudah dianggap niat. Ya, jadi siapapun, ya, yang terbesit di dalam hatinya bahwasannya besok dia puasa, itu sudah cukup. Ya, jadi niat itu cukup ketika dia terbesit di dalam hatinya ada keinginan puasa besok, tapi keinginan itu dilakukan di malam hari atau ba'da ghurubi syam, setelah maghrib. Nah, maka puasa yang dikerjakan esok hari itu sudah dikerjakan sama niat, itu dianggap sah. Wa tasihun niyatu fi ayyi juz'in min ajza'il laili, dan sah niat seseorang dilakukan di bagian-bagian dari bagian-bagian malam. Nah, pokoknya dari ba'da maghrib sampai sebelum terbitnya fajar, itu kita mau membesitkan niat di dalam hati kita itu di jam berapa aja itu sudah sah, ya, boleh. Ya. Wa yu'ayyidu dzalika riwayatu Ibnu Majah wa Daraqutni. Ya. Dan itu juga diperkuat oleh riwayatnya Ibnu Majah dan Daraqutni
yang mengatakan minal laili. Ya, minal laili di sini maksudnya adalah sebagian dari malam. Ya, wa min dalail niyati qiyamu siyami lisuhuri wa tahiyati lahu wa illam yakum. Dan masih banyak lagi sebenarnya terkait dengan metode-metode niat. Misalnya ya, orang yang bangun untuk sahur. Orang yang bangun untuk sahur itu juga sudah dianggap niat. Ya, jadi ada orang nih bangun kemudian sahur. Tentu kan sahur ini kan salah satu tradisi atau ibadah yang dianjurkan untuk memulai puasa. Ya, orang yang bangun di malam hari kemudian dia sahur, ya, makan gitu ya. Maka itu sudah dianggap bagian dari niat. Gitu ya. Sudah dianggap bagian dari niat. Kemudian permasalahan selanjutnya yaitu tadi berkaitan dengan waktu niat. Nah, sekarang permasalahannya, hal yalzamu likulli yaumin niyatun au yakfi niyatun wahidatun awwalu yaumin min Ramadan. Ya, ini menjadi pertanyaan mungkin oleh banyak orang. Apakah niat puasa Ramadan itu harus dilakukan setiap hari atau di awal bulan Ramadan sudah cukup untuk mewakili 30 hari? Nah, ini mungkin yang menjadi pertanyaan gitu ya. Dan ini juga termasuk permasalahan yang debatable, ya, diperdebatkan oleh para ulama. Apakah kita harus niat setiap hari? Ya, hari ini niat, besok niat, besoknya lagi niat. Ya. Atau cukup di hari pertama dari bulan Ramadan kita niat untuk 30 hari. Nah, di sini beliau menjawab, ikhtalafal ulama'u ala qaulaini. Jadi ulama berbeda pendapat, ada dua pendapat. Ya, ada menjadi dua pendapat. Al-qaulul awwalu, pendapat yang pertama, annahu yujzi'u as-siyama niyatun wahidatun li jami'i syahri. Pendapat yang pertama bahwasanya boleh, ya, sah kita hanya niat di hari pertama untuk satu bulan. Ini pendapat yang pertama. Malam yaqta saumahu bisafarin aw maradin. Syaratnya selama dia tidak memutus hari-hari Ramadannya, entah itu dengan safar atau dengan sakit. Contohnya, ada orang yang udah puasa 1 pekan, kemudian dia safar, ya, qadarullah wa masya'a, dia safar atau sakit yang mendapatkan uzur tidak berpuasa. Nah, di hari ke-8, hari ke-9 sampai hari ke-10 dia tidak puasa. Ya, 3 hari dia tidak puasa. Maka di hari ke-11 dia wajib untuk memperbaharui niatnya lagi. Ini pendapat yang pertama. Adapun kalau tidak ada uzur-uzur yang mengharuskan dia tidak berpuasa, pokoknya dia 1 bulan full dia puasa, tidak sakit, tidak safar, maka niat yang dia lakukan di awal bulan itu sudah mencukupi 1 bulan penuh. Ya, dia tidak perlu niat lagi setiap harinya. Ya, ini pendapat yang pertama, ya. Wa hadza madhhabu Malik, dan ini pendapat dari madhab Maliki wa Ishaq, kemudian Ishaq bin Rohawe, wa riwayatun an Ahmad, dan ini juga riwayat dari Imam Ahmad. Jadi pendapat yang pertama ini pendapat dari madhab Maliki, kemudian madhabnya atau pendapatnya Ishaq bin Rohawe, dan juga riwayat dari Imam Ahmad. Alasannya beliau, mengapa mereka ini berpendapat cukup kita niatkan di awal bulan mencakup 1 bulan. Alasannya li'anna sauma syahri ibadatun wahidatun la budda minha. Karena puasa bulan Ramadan itu adalah puasa yang mencakup satu bulan. Artinya cukup dilakukan di awal bulan Ramadan itu sudah cukup, ya, karena dia meliputi 30 hari penuh. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin beliau mengatakan juga wa hadza huwa al-ashah. Pendapat yang pertama tadi itu pendapat yang paling sahih kata Syekh Ibnu Utsaimin, yang mana cukup puasa itu niatnya di awal untuk
satu bulan penuh. Ya. Li'annal muslimina jami'an, karena alasannya kata beliau, umat Islam semuanya itu lau sa'al tahu, kalau kalian tanya, laqala kullu wahidin minhum ana nawi sauma min awali syahri ila akhirih. Ya, kalau kita tanya nih orang yang mau puasa Ramadan, pasti dia berpikir puasa satu bulan penuh. Itu kata Syekh Ibnu Utsaimin. Ya, maka dari itu ini sudah mencukupi. Ya. Wa ala hadza fa idza lam taqa an-niyatu fi kulli lailatin haqiqiyatin fahiya waqi'atun hukman. Jadi meskipun ya orang yang dia tidak niat setiap hari ya, secara hakiki, tapi secara hukmi dia sudah meniatkannya. Li'annal asla ada muqad'iniyah, karena hukum asalnya tidak memutus niat. Adapun pendapat yang kedua, itu tadi pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama itu dia cukup niat di awal bulan untuk meliputi satu bulan Ramadan penuh. Nah, pendapat yang kedua, annahu yalzamu as-sauma, annahu yalzamu saumu niyatan mustaqillatan likulli yaumin. Ya, pendapat yang kedua, setiap hari itu wajib ada niat tersendiri. Ya, hari ini kita wajib niat, besok kita wajib niat, besoknya lagi wajib niat. Ini pendapat yang kedua. Alasannya kenapa? Li'anna sauma kulli yaumin ibadatun mustaqilatun. Karena puasa setiap harinya adalah ibadah yang terpisah, enggak sama antara hari ini dengan hari esok. Ya dulu ala zalika, apa dalilnya? Dalilnya anna fasada siyami ba'din anna fasada siyami ba'di ayyami syahrin la yafsudu ba'dahal akhar. Ya, buktinya kata beliau, kalau kita ada yang cacat puasa kita di hari-hari tertentu, itu tidak merusak hari-hari yang lain. Ya. Jadi karena apa? Setiap hari adalah ibadah tersendiri dengan bukti. Misalnya kita di hari pertama puasa, hari kedua puasa, hari ketiga batal puasa kita, hari keempat kita puasa lagi. Apakah karena batalnya puasa kita di hari ketiga dapat merusak semua puasa? Enggak. Nah, inilah sebagai bukti bahwasanya setiap hari itu adalah ibadah yang tersendiri, ibadah yang terpisah. Makanya ulama yang mengambil pendapat ini, mereka mewajibkan bahwasanya puasa, niat puasa itu wajib dilakukan setiap hari. Ya, jadi di sini ada dua kubu ya. Ada dua kubu, ada kubu yang mengatakan puasa itu cukup di awal bulan. Ya, cukup di awal bulan, kemudian untuk meliputi satu bulan penuh. Yang kedua, enggak, kata pendapat yang kedua, setiap hari itu wajib adanya niat. Ya, wajib adanya niat. Itu setiap hari. Alasannya karena setiap hari itu punya ibadahnya masing-masing. Tidak bisa kita katakan ibadah hari ini itu juga ibadah hari esok. Ya, kalau seperti itu berarti kalau kita batal satu hari, maka yang lain juga batal. Nah, ada pendapat yang pertengahan, yang netral, yaitu pendapat yang dikemukakan oleh mazhab Syafi'i. Ya, pendapat mazhab Syafi'i, beliau menggabungkan kedua-duanya. Ya, menggabungkan kedua-duanya. Gimana itu menggabungkan kedua-duanya? Ya, beliau menganjurkan kita niat di awal bulan untuk satu bulan penuh. Anjuran nih, kata Imam Asy-Syafi'i. Ya, dalam mazhab Syafi'i kita dianjurkan di awal bulan Ramadan untuk niat satu bulan penuh. Tapi setiap hari kita juga wajib niat lagi. Sebagai bentuk kehati-hatian. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, kalau suatu ketika kita kebablasan bangunnya, ya, kemudian belum niat puasa, kita sudah niat di awal bulan. Ya, kita bisa ngambil pendapat Imam Malik pada hari itu. Sehingga apa? Puasa yang kita kerjakan itu tetap sah. Nah, jadi ini menjadi solusi. Ya, menjadi solusi di awal bulan kita niatkan puasa Ramadan itu selama satu bulan penuh, tapi sebagai bentuk kehati-hatian kita juga tetap setiap hari kita adakan niat. Ya. Jadi seperti itu, ini berkaitan dengan niat puasa Ramadan.
Ya, sebelum kita lanjut ada yang ingin ditanyakan mungkin? Ya. Hmm. Ya, jadi kalau ada satu wilayah di Indonesia ini yang melihat hilal, kemudian dia bersaksi di hadapan hakim, maka kita satu Indonesia wajib berpuasa. Nah, misalnya di Pulau Sumatera melihat hilal dan dia melaporkan ke pimpinan daerah tersebut. Pimpinan daerah tersebut melaporkan ke pusat. Nah, maka diputuskanlah, ya, pusat memutuskan bahwasannya besok sudah masuk bulan Ramadan. Dan negara tetangga yang jaraknya itu masih jarak kosor, ya, kurang lebih 80 km, itu juga wajib ikut berpuasa. Contohnya kayak Malaysia. Ya, kalau Indonesia melihat hilal dan menetapkan besok puasa, maka Malaysia juga wajib mengikuti. Begitupun sebaliknya. Kalau di Indonesia ternyata mendung, kita nggak bisa melihat hilal, tapi Malaysia bisa melihat hilal. Nah, Malaysia menetapkan besok puasa, maka kita ngikut Malaysia. Kita ngikut negara terdekat, gitu ya. Ya, jadi kalau ada satu wilayah di Indonesia yang melihat hilal, ya dia bersaksi di hadapan pemimpin, kemudian diterima persaksiannya, maka diinformasikan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk berpuasa. Ada lagi yang lain yang ingin ditanyakan? Iya. Untuk lafadz kita tidak perlu melafatkan sebenarnya. Cukup kita terbesit di dalam hati ingin berpuasa, itu sudah cukup. Bahkan tadi kita contohkan orang yang bangun kemudian sahur, itu juga sudah dianggap niat. Tapi kalau kita pengen melafatkan untuk menguatkan hati, itu boleh-boleh saja. Ya, mau untuk menguatkan hati, ya, fungsinya sebagai penguat hati biar kita tambah yakin. Ya, contohnya misalnya saya besok insya Allah, saya besok puasa Ramadan. Saya niat besok puasa Ramadan. Enggak apa-apa pakai bahasa Indonesia. Karena apa? Apa yang kita ucapkan itu kan bukan niat. Ya, yang kita lafadzkan itu bukan niat. Itu hanya penguat saja. Adapun niat itu apa yang ada di dalam hati kita. Jadi ketika kita melafadzkan besok saya puasa Ramadan, nah hati kita terbesit. Hati kita terbesit bahwasanya kita punya keinginan kalau besok kita Ramadan. Nah, itu sudah cukup seperti itu. Nah. Lanjut ya. Kita lanjut ya. Hukum niat puasa tatawwu. Ya, niat puasa sunnah di siang hari ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, dakhala alayya nabiyyu sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Pada suatu ketika masuk ya, kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Aisyah, masuk ke dalam rumahnya. Faqala, kemudian Nabi bertanya kepada Aisyah, hal indakum syai'un, apakah ada makanan gitu, kata Nabi. Kemudian kulnah la, kita enggak punya makanan, kata Aisyah. Qala fa inni idzan shaimun, ya udah kalau gitu saya berpuasa. Nah, summa atana yauman akhar. Kemudian di hari lain Nabi mendatangi Aisyah lagi. Kemudian berkata, ya, kami katakan, fakulna uhdiyalana haisun. Nih kita ada makanan, ya, nawarin ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nih kita ada makanan. Kemudian kata Rasul apa? Arinihi, coba mana? Ya, kasih saya. Falakot asbahtu soiman. Tadi saya udah puasa sebenarnya.
Maksudnya di sini tadi pagi Rasulullah SAW puasa, nah ketika disuguhkan makanan beliau berbuka. Nah, hadis ini sebagai dalil bahwasanya ketika kita niat puasa sunnah dimulai sejak siang, itu puasanya sah. Ya, sebagaimana tadi dalam hadis ini dikatakan, hal indakum syai'un, apakah kamu punya makanan? Kata Aisyah, la, kita enggak punya makanan. Kemudian kata Nabi apa? Faidzan inni shaimun. Ya udah kalau gitu saya puasa. Ini kan diceritakan waktu Rasul Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Aisyah, itu kondisinya sudah terbitnya matahari, sudah siang kalau kita katakan. Tapi karena tidak ada makanan dan Rasul Shallallahu alaihi wasallam juga tidak melakukan amalan-amalan yang membatalkan puasa, maka beliau memutuskan untuk berpuasa meskipun niatnya belum ditabyid. Ya, artinya niat puasa sunnah itu tidak wajib ditabyid. Boleh kita niatkan, ya, puasa sunnah itu kita mulai meskipun sudah terbitnya matahari. Kemudian hadis ini juga sebagai dalil bolehnya seseorang yang sedang melaksanakan puasa sunnah untuk berbuka. Ya, misalnya dia menghadiri walimatul urs, ya, diundang untuk hadir walimah pernikahan, ya dia silahkan berbuka, makan, ya, dia buka. Atau dia sedang bertamu ke orang lain, ya, sedang berkunjung, bertamu, kemudian disuguhkan makanan oleh tuan rumah, silahkan dia makan untuk menghormati hidangan, ya, menghormati tuan rumahnya. Jangan sampai karena kita lagi puasa terus kita katakan saya lagi puasa. Nah, tuan rumahnya udah capek-capek menyiapkan gitu, itu dapat menyakiti hatinya. Nah, jadi kita dianjurkan untuk berbuka juga, ya, sebagaimana tadi Rasul Shallallahu alaihi wasallam lakukan, ya, ketika Aisyah sudah menyuguhkan makanan, ya, kemudian Rasul Shallallahu alaihi wasallam meminta, beliau mengatakan falaqad asbahtu shaiman, tadi pagi saya puasa. Nah, sekarang karena kamu hidangkan saya makanan, ya sudah saya berbuka. Ya, saya berbuka, saya makan apa yang sudah kamu hidangkan. Nah, coba kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan. Beliau menjelaskan al-hadisu dalilun ala anna shauma tatawu la yalzamu fihi tabyitan niyati minal lail. Beliau mengatakan bahwasannya puasa tatawu, puasa sunnah itu tidak wajib mentabyid niat. Wa inna ma yajuzu bi niyatin min nahar. Ya, tapi boleh kita niat, ya, meskipun itu dimulai sudah sejak siang hari, ya, berdasarkan hadis yang sudah tadi kita sebutkan. Ya. Wa zahiruhu, ya, zahir dari hadis tadi annahu ansya'a asyama fil hal. Wa hadza madhhabul jumhur wa huwa qaulu jama'atin minas sahabati. Nah, jadi tadi yang kita sampaikan, ya, bahwasanya niat puasa sunnah itu boleh dilakukan meskipun kita mulai sejak siang hari. Ini adalah pendapat mayoritas pendapat jumhur ulama, dan juga ini pendapat mayoritas dari sahabat, ya, yang berpendapat bahwasanya boleh kita niat puasa sunnah itu dimulai sejak siang hari. Kemudian syaratnya, ada syarat yang perlu kita perhatikan, ya, jangan mentang-mentang boleh kita niat puasa sunnah di siang hari, ya paginya kita udah makan, udah minum gitu, ya, terus tiba-tiba kita niat puasa sunnah gitu, ya. Itu tentu kita perlu untuk mengetahui syarat-syarat, ya, supaya kita tidak tergelincir pada kesalahan, ya. Wa syurita, dan disyaratkan, atau syartu sihhati syamin nafli, syarat dari sahnya puasa sunnah yang diniatkan sejak siang hari, alla ya'tiya bimunafin li shaumin qabla ayyanuya. Dia tidak boleh melakukan amalan-amalan yang dapat membatalkan puasa sebelum dia niat. Misalnya dia niatnya itu jam 9 pagi. Artinya sejak terbitnya fajar sampai jam 9 pagi dia tidak mengerjakan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Ya, dia nggak boleh makan dulu, nggak boleh minum dulu. Nah, ini udah makan, udah minum, tiba-tiba jam 9 niat puasa, itu nggak sah, ya, nggak boleh seperti itu. Ya, min aklin au syurbin au jima, pokoknya mau dia
makan, minum, jima itu tidak diperbolehkan. Fa in fa'ala syai'an min dzalika lam yasihha shaumuhu. Kalau dia sudah mengerjakan salah satu dari pembatal-pembatal puasa, maka enggak boleh. Ya, dia enggak sah puasanya. Li'annahu tanawulun muftirun ba'dal fajri. Karena hal-hal tadi itu adalah sesuatu yang dapat merusak puasa. Ya, karena hal tersebut tadi adalah sesuatu yang dapat merusak puasa yang dikerjakan setelah terbitnya fajar. Kemudian hal yajuzu ayyabtadi'a fi syami min ayyi waqtin min nahar. Nah, ini menjadi pertanyaan juga, ya. Apakah boleh kita niat puasa sunnah itu dari pokoknya selama siang itu kapan aja? Misalnya jam 3 sore gitu ya. Jam 3 sore kita baru niat puasa. Apakah sah? Atau ada syarat-syaratnya? Nah, makanya dikatakan waroda an ba'di sahabati tahdid. Ya, didapati riwayat dari sebagian sahabat yang membatasi batasan niat puasa sunnah di siang hari. Yaitu dibatasi muntasifin nahar kahaddi aqsa. Ya, batasannya itu pertengahan siang. Artinya kalau sudah melewati pertengahan siang itu sudah tidak boleh lagi kita niat puasa. Jadi niat puasa sunnah ya, yang kita masih ragu pengen puasa atau tidak. Nah, kemudian kita tetapkan untuk berpuasa, itu batasannya hanya sampai tengah siang. Kalau sudah melebihi tengah siang, menurut sebagian pendapat ini tidak boleh kita niat puasa sunnah. Artinya kalau sudah lewat zuhur itu puasa sunnah yang kita niatkan itu tidak sah. Ini menurut pendapat yang pertama. Wala yajuzu ayyanwiya sauma ba'dahu. Ya, dia tidak boleh niat puasa sunnah setelah melebihi pertengahan siang. Wa huwa qaulu Abi Hanifah wa ashabihi. Pendapat yang pertama ini adalah pendapat mazhab Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya. Pendapat mazhab Abu Hanifah dan pengikut dari mazhab Hanafi. Wa dhahaba Asy-Syafi'i fil jadidi wa Ahmadu. Ya, adapun pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam mazhab barunya, ya mazhab jadidnya, dan pendapat Imam Ahmad ila sihhati shaumin nafli biniyah. Ya, sah puasa sunnah seseorang dengan niat yang dimulai di siang hari, ya, qabla zawal wa ba'dahu. Baik dia niatkan sebelum masuk waktu zuhur atau setelah masuk zuhur. Jadi boleh dalam mazhab Syafi'i, qaul jadidnya nih, perkataan baru, pendapat barunya mazhab Syafi'i dan pendapat Imam Ahmad mengatakan kapanpun seseorang dia niat di siang hari, ya, niat puasa sunnah, maka puasanya sah. Meskipun dia niatkan melebihi pertengahan hari, ya, meskipun niat puasa sunnah dia itu dilakukan sudah melebihi pertengahan hari, udah masuk waktu zuhur, dia masih ragu mau puasa atau enggak. Kemudian sudah masuk jam 1, dia baru yakin ya sudah saya puasa. Nah, dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad ini diperbolehkan. Ya, adapun menurut mazhab Hanafi dan sahabat-sahabatnya seperti Abu Yusuf, ya, dan yang lainnya itu tidak diperbolehkan karena mazhab Hanafi itu membatasi maksimal niat, ya, puasa sunnah di siang hari itu hanya sampai pertengahan hari saja. Adapun mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali tidak membatasi. Pokoknya kapanpun kalian niat dari siang, ya, sebagian dari siang niat puasa sunnah, maka puasa sunnah kalian tetap sah. Ya, wa dhahaba Syafi'i fil jadid wa Ahmad ila sihhati shaumin nafli bin niyatin min nahari qabla zawalihi wa ba'dahu li'anna nususa karena kata beliau karena dalil, ya, hadis yang tadi kita sebutkan, ya, ad-dalata ala jawazi as-shaumi bin niyah min nahar. Ya, karena hadis yang tadi kita baca yaitu hadis Aisyah itu sudah menjadi dalil, ya, menunjukkan bolehnya kita puasa dengan niat yang dimulai dari siang hari. Walam tufarriq baina ihdatsin niyah qabla zawalihi wa ba'da. Dan di hadis Aisyah tadi itu tidak disebutkan apakah
tidak dibedakan apakah kita hanya boleh niat di siang itu sebelum masuknya zuhur atau setelah masuk zuhur juga diperbolehkan. Ya, ala kulli hal di sini kesimpulannya ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, batas maksimal seseorang boleh niat puasa sunnah di siang hari itu hanya sampai pertengahan siang saja. Ya, selebihnya tidak boleh kita memulai niat. Ini menurut pendapat madhab Hanafi dan sahabat-sahabatnya. Adapun pendapat yang kedua, boleh kita memulai niat puasa sunnah di siang hari meskipun setelah masuknya waktu zuhur. Dan ini pendapat yang dianut oleh madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Ya, Allahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ustaz, tadi kan dia Isa di pernyataan kedua itu kalau Nabi bertanya ada makanan kemudian Nabi makan. Gitu ya. Artinya pada saat itu kondisi Nabi sebenarnya kalau nggak ada dia mau sahur gitu ya. Iya. Nah kemudian kan seringkali kan kita ini aplikasinya gitu, kita sudah niat puasa nih, sunnah ya. Kemudian satu waktu di hari itu ada sesi diundang makan gitu loh. Entah rapat, entah ada tamu gitu ya yang harus dijamu makanan, itu posisi yang saum sunnah tadi seperti apa sebaiknya? Iya, jadi kalau kita kondisinya puasa sunnah, kemudian ada hal-hal yang secara apa ya, misalnya mungkin secara adab gitu ya, kita juga dituntut untuk makan, maka kita dianjurkan untuk berbuka. Ya, kita dianjurkan untuk berbuka. Termasuk kayak kita sedang bertamu, kemudian tamu sudah menghidangkan makanan. Nah, seandainya kita tidak makan akan menyakiti hati tuan rumah, maka kita dianjurkan untuk makan. Ya. Seperti kondisi yang tadi kedua Aisyah itu ya. Iya, karena pada hadis yang kedua itu ya Aisyah menyuguhkan makanan kepada Rasulullah. Jadi kondisinya bukan Rasulullah meminta, tapi Aisyah yang langsung menyuguhkan. Nah, ketika Aisyah mengatakan, "Rasul, ini ada makanan." Nah, baru Rasul meminta, "Mana? Coba kasih tahu saya." Nah, baru setelah dihidangkan kepada Nabi, Nabi Shallallahu alaihi wasallam memakan. Artinya di sini Nabi juga menjaga perasaan Aisyah. Ya, Aisyah sudah masak, udah ngelola makanan untuk dihidangkan kepada Nabi, masa iya Nabi menolak makanan tersebut. Ya, maka dari itu ada hal-hal yang memang nanti kaitannya itu dengan budaya, mungkin adab dan akhlak sekitar. Misalnya kalau kita tinggal di wilayah yang kalau kita disuguhkan makanan kita nggak makan, kemudian tuan tamunya nggak sakit hati, itu nggak masalah, kita lanjut puasa. Ya, itu nanti tinggal dilihat kondisinya. Tapi kalau kita tinggal di wilayah yang pokoknya harus makan gitu, ya sudah kita makan saja. Begitupun walimah, ketika kita diundang untuk menghadiri pesta pernikahan, kan hukum kita makan itu tidak disudahkan kita makan dari makanan yang dihidangkan di pesta itu kita tidak disunahkan. Kita disunahkan hanya sekedar hadir. Ya, hadir mengucapkan selamat, mengucapkan doa kepada pengantin gitu ya. Adapun makanan itu bonus. Nah, tapi kalau tradisinya kita diharuskan, pokoknya datang ke sini harus makan. Dan kondisi kita sedang berpuasa, ya sudah kita berbuka. Gitu. Jadi nanti tinggal dilihat dari kondisi di mana kita tinggal. Gitu. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan seputar puasa atau pokoknya seputar bulan Ramadan, dari puasa mau zakat gitu ya. Biar dari pertanyaan tersebut juga bisa membahas ke hal-hal yang lain. Khawatirnya kalau hanya fokus pada materi, nanti hal-hal yang lain itu nggak terbahas gitu. Ya, barangkali dari pertanyaan ikhwah itu kita bisa membahas hal-hal yang lebih luas lagi. Ya. Kita bisa mengeksplor pembahasan seputar bulan Ramadan.
Di ibu-ibu ada pertanyaan. Oh iya. Kalau pembatal puasa itu infus sama cuci darah itu bisa membatalkan puasa. Infus, Infus makanan sama cuci darah itu. iya, dapat membatalkan puasa. Ya, karena kan infus dia ada yang mengandung gizi. Maksudnya gizi di sini itu untuk mengenyangkan orang yang diinfus itu. Nah, itu dapat membatalkan puasa. Kemudian juga cuci darah. Cuci darah kan juga siklus ya, ada siklus masuk keluarnya sesuatu yang asing ke dalam tubuh kita melalui urat melalui saluran darah. Itu juga termasuk salah satu dari pembatal-pembatal puasa. Nah, jadi kuncinya kalau ada suntikan yang disuntik ke urat, yang mana urat tersebut adalah sirkulasi darah dan cairan dari suntikan itu mengandung makanan gitu ya, maka puasa yang kita lakukan batal ya. Puasa yang kita lakukan batal artinya kalau ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita melalui urat yang sebagai fungsi sebagai saluran darah ke jantung, memompa, itu dapat membatalkan puasa kita. Karena apa? Hakikatnya sesuatu asing itu masuk ke dalam jauf, masuk ke dalam tubuh kita. Lewat apa? Lewat darah yang tadi mengalir. Ya, yang namanya darah itu kan pasti dia bakal berputar sirkulasinya sampai ke jantung, terpompa gitu ya. Jantung itu memompa sirkulasi darah kita. Sehingga hal-hal cairan benda asing tadi itu masuk ke dalam tubuh kita dan itu dianggap sebagai pembatal puasa. Berbeda dengan suntikan yang tidak disuntik di urat, itu beda lagi. Kalau misalnya disuntiknya di otot, ya maka itu tidak membatalkan puasa kalau tidak mengandung gizi. Iya. Kalau wanita berpuasa tapi tidak berhijab itu gimana ya? Itu yang kedua. Iya. Jadi yang kedua puasa saum gitu ya, Ramadan tapi nggak sholat. Iya. Itu kan problema juga ya sering. Iya, jadi bagaimana kondisi puasa seorang perempuan yang tidak berhijab? Jawabannya puasanya tetap sah, tapi di satu sisi dia berdosa karena tidak menutup aurat. Nah, jadi istilahnya puasa itu hal yang berbeda, menutup hijab juga menutup aurat juga hal yang berbeda. Ya, ketika dia niat puasa, ya, kemudian pokoknya dia masih dianggap muslimah dan dia niat puasa, maka puasa yang dikerjakan sah, tetap dia mendapatkan pahala puasa. Juga gugur kewajiban puasa Ramadan dia, ya, karena kan puasa Ramadan hukumnya wajib. Nah, gugur kewajiban puasa Ramadan dia. Adapun untuk hal menutup aurat itu kan juga kewajiban. Ramadan wajib, menutup hijab juga wajib. Ketika dia puasa Ramadan tanpa menutup hijab, puasanya sah, mendapatkan pahala, tapi dia berdosa karena dia tidak menutup aurat. Kemudian yang kedua juga, ya, bagi orang yang berpuasa kemudian tidak sholat, ini kita perlu merinci kasusnya, karena sangat fatal sekali ya kalau kita tidak merinci. Ya. Contoh misalnya kalau dalam mazhab Hambali, ya, dalam mazhab Hambali kalau ada orang yang meninggalkan sholat tanpa uzur sampai keluar waktunya, kafir. Ya, ada orang yang meninggalkan sholat tanpa uzur, ya, dia tidak sholat tanpa uzur, kemudian keluar waktu sholat itu, maka dia kafir dalam mazhab Imam Ahmad. Artinya kalau kita berbicara dalam mazhab Imam Ahmad, orang yang meninggalkan sholat kemudian puasanya tidak sah, karena puasa itu kan syaratnya harus muslim. Adapun orang yang meninggalkan sholat menurut persepsi Imam Ahmad itu dianggap kafir. Tapi ya kita tidak bisa langsung mengkafirkan seperti itu, karena urusan takfir itu urusan yang berat tanggung jawabnya. Gak bisa kita tiba-tiba mengatakan oh si fulan kafir, nggak bisa. Maka dari itu kita dalam masalah ini kita tidak boleh menghukumi orang lain itu kafir hanya karena dia meninggalkan sholat. Ini konsekuensinya sangat berat. Oleh sebab itu dalam mazhab Syafi'i itu pertimbangannya ditimbang lagi, dilihat dari maslahatnya. Ya, oleh sebab itu
hukum orang yang meninggalkan sholat dalam mazhab Syafi'i itu dirinci, dilihat dari alasan kenapa orang itu meninggalkan sholat. Kalau alasan orang itu meninggalkan sholat karena dia mengkufuri wajibnya sholat, maka dia kafir. Dia menganggap sholat itu nggak wajib. Ya, dia menganggap sholat 5 waktu itu tidak wajib. Maka kondisi seperti ini dia kafir. Adapun kalau dia meninggalkan sholat karena malas dan dia masih meyakini kewajiban sholat 5 waktu, maka dia tetap dianggap muslim tapi fasik. Dianggap muslim tapi fasik. Apa itu fasik? Tidak dianggap persaksiannya. Bahkan dia tidak boleh menjadi wali nikah. Karena apa? Wali nikah itu harus orang yang adil. Ya, dia juga tidak boleh menjadi saksi nikah. Karena apa? Saksi nikah itu harus orang yang adil. Adapun orang yang sengaja meninggalkan sholat 5 waktu karena malas, dia dianggap fasik. Ya, tidak diterima persaksiannya. Jadi kalau dia nanti bersaksi melihat hilal, nggak diterima persaksiannya. Karena apa? Karena dia dianggap sebagai orang yang fasik. Adapun orang fasik, ya karena dia meninggalkan sholat 5 waktu, ya kemudian dia berpuasa, maka puasanya tetap sah. Puasanya tetap sah, tapi dia berdosa karena apa? Dia meninggalkan sholat. Gitu. Ya, jadi saya pribadi lebih amannya ngambil pendapat mazhab Syafi'i tadi, karena kita konsekuensinya berat kalau sampai mengkafirkan orang lain hanya karena tidak terlihat sholat gitu. Ya Allahu a'lam bishawab. Oh iya. Kalau tetes mata itu batalkan sama semprotan sesak nafas. Semprotan sesak napas tuh yang itu dia zatnya apa? Obat angin atau oksigen atau gimana? Pelega pernapasan, nggak ada zat lain. Ya. Jadi kalau tetes mata, ya, kalau tetes mata itu hukumnya boleh. Karena apa? Karena mata ini bukan manfaat maftuh, bukan celah terbuka. Meskipun habis tetes mata, kita merasakan ada rasa dari tetes mata itu di tenggorokan. Ya, puasa kita tetap sah, tidak batal. Ya, tetes mata itu diperbolehkan. Adapun kalau ini untuk asma atau gimana? Untuk asma. Kalau untuk asma itu para ulama kalau saya baca di kitab-kitab kontemporer itu membatalkan puasa. Karena kandungannya itu ada zat asing. Ada zat kimia. Sehingga apa? Sama saja dia memasukkan zat asing ke dalam tubuh. Ya, dalam kondisi berpuasa. Sehingga dikategorikan orang yang menggunakan obat asma di siang Ramadan puasanya batal. Nah, maka terus bagaimana dengan orang-orang yang terkena penyakit asma? Apakah dia tidak boleh berpuasa? Nah, orang yang kena asma itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang tingkatannya itu 3 jam sekali, ada yang tingkatannya 6 jam sekali, ada yang lebih. Itu nanti tinggal dilihat masing-masing tingkatan. Bagi orang yang asmanya itu sudah akut, misalnya yang udah harus setiap jam atau setiap 3 jam sekali dia pakai obat itu, maka bagi mereka hanya diwajibkan membayar fidyah. Ya, tidak wajib bagi mereka berpuasa, tapi diwajibkan bagi mereka membayar fidyah. Nah, terus bagaimana dengan orang yang asmanya kambuh-kambuhan? Ya sudah, dia berpuasa di hari di mana asmanya tidak kambuh. Nah, ketika asmanya kambuh, maka dia batalkan puasanya. Ya, jadi karena apa? Obat asma tadi itu mengandung zat asing yang tidak terlihat oleh mata, tapi itu dikategorikan sebagai zat yang masuk ke dalam tubuh kita dan dapat membatalkan puasa. Sama hukumnya seperti rokok, asap rokok. Ya, asap rokok itu membatalkan puasa. Ya. Meskipun dia nggak ada zat makanan, tapi dia ada zat lain, zat adaptif yang lain ya. Kayak contohnya, buktinya apa? Kalau misalnya asap rokok itu ditiupkan ke kapas itu berubah warna menjadi kuning.
Nah, ini sebagai bukti. Meskipun dia asap, tapi ada kandungan zat di dalam asap tersebut. Dan itu sama seperti tadi obat asma. Sama seperti obat asma. Adapun inhaler ini beda. Kalau inhaler itu yang obat pilek ya, yang dihirup. Nah, kalau yang seperti itu diperbolehkan. Ya, kalau inhaler nih yang obat pilek yang kita kayak bau balsem gitu. Nah, kalau yang seperti itu tidak membatalkan puasa. Karena apa? Karena kandungannya itu tidak ada kandungan zat yang masuk ke dalam tubuh. Adapun obat asma yang disemprot itu dia dapat membatalkan puasa. Ya, cukup ya insya Allah ya. Baik ya, insya Allah nanti kita lanjutkan pertemuan selanjutnya ya. Bagi ikhwan sekalian, kalau ada pertanyaan kontemporer nggak masalah ya, ditanyakan, dicatat dulu, nanti ditanyakan pada pertemuan selanjutnya ya, supaya bermanfaat ya ke semua. Karena kan dari pertanyaan timbul jawaban. Nah, yang mendapatkan jawaban nggak cuma satu orang, semua. Makanya apa? Di dalam hadis Jibril ya, yang ketika Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril, ditanya apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Kan nggak mungkin malaikat Jibril nggak tahu. Tapi apa? Ini metode. Ya, terkadang metode mengajar itu tidak mesti harus menyampaikan, bisa dari bertanya. Makanya para ulama sepakat orang yang bertanya di majelis kemudian dijawab pertanyaan itu oleh ustadz yang ada di sana, kemudian orang lain mendapatkan manfaatnya dan diamalkan, maka orang yang bertanya tadi mendapatkan pahala jariah karena dia dianggap seperti orang yang menyampaikan ya. Kenapa? Karena jawaban itu muncul karena pertanyaan dia ya, jadi kita harus bertanya jangan malu bertanya ya. Supaya apa? Supaya kita sama-sama mendapatkan pahala ya. Mungkin cukup ini yang dapat kami sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan kembali. Kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya kembalikan kepada MC. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.